Nah, terus kalau pengalamannya itu preparasi sampelnya sih aku yang paling nangis itu sebenarnya. Ya enggak deh, pengujiannya juga nangis. Karena salak yang aku olah tuh nggak cuman kayak 1 sampai 50 salak gitu, tapi 4 ton. Banyak gitu. Wah, 4 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kenalin aku Akbar. Dan aku Zia. Akan menemani kalian semua untuk ngobrolin tentang dunia hal di per-TPHP-an ini di acara Food Talks episode 1. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih tentang Food Talks itu apa? Jadi Food Talks itu adalah podcastnya KMTPHP, di mana di Food Talks ini kita akan membahas tentang perkuliahan dan juga tentang segala hal yang berkaitan dengan per-TPHP-an nih. Nah, pada episode pertama ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih, yaitu ada Kak Amalia dari TPHP tahun 2018. Halo Kak Amalia. Halo semuanya. Mau tanya dulu nih Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian gimana ini? Alhamdulillah juga baik juga. Nah, BTW nih Kak, jadi kemarin kan aku udah nge-follow Instagramnya Kak Amalia nih, terus juga udah kayak ngeliat-ngeliat tentang highlight story-nya Kak Amalia, dan itu tuh kayak isinya tentang pangan, berkaitan tentang pangan, terus juga pengalaman Kak Amalia dalam berkuliah, dan juga tentang organisasi juga. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran gitu tentang siapa sih Kak Amalia ini. Nah, mungkin boleh banget nih untuk Kak Amalia berkenalan lebih lanjut dan juga menceritakan kesehariannya saat ini tuh ngapain aja sih gitu. Silakan Kak. Halo semuanya. Jadi nama aku Lia. Aku dari TPHP 18 yang barusan alhamdulillah udah lulus. Jadi aku di TPHP itu sekitar berapa ya? Ya 3,5 tahun sampai 4 tahun ini belajar tentang pangan lah, pemrosesan pangan, tentang gizi, terus teknologi proses, pengembangan produk, wirausaha dan lain sebagainya. Dan sekarang itu kalau kesibukannya ya, karena aku juga belum mencari kerja, aku saat ini masih lumayan luang dan aku manfaatin waktu aku untuk belajar diet sehat, diet untuk turun berat badan, naik berat badan, terus juga kesehatan tentang fitness, kebugaran dan lain sebagainya. Terus aku juga manfaatin waktu saat ini buat ngembangin wirausaha bisnis kecil-kecilan yang aku punya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak Amalia tuh asalnya dari mana sih Kak? Jogja. Dari Jogja asli. Iya. Ternyata Mbak Amalia ini benar-benar asli dari Jogja ya. Emang ada yang nggak bener asli? Iya kan, siapa tahu dari luar Jogja gitu kan ya. Kalau boleh tahu Jogjanya itu dari daerah mana ya Kak? Itu daerah Pojok Beteng-Wetan. Daerah mana tuh Kak? Aduh apa ya? Jogja kota lah pokoknya. Oh, dekat iya, alun-alun Kidul. Kalau mau ke kampus tuh sekitar berapa menit Kak perjalanannya? Kalau ngebut bisa 15 menit sih. Tapi kalau lama macet pagi-pagi gitu ya kuliah 20-25 menit. Berarti tetap ngelaju dari rumah gitu ya, nggak ada kos apa-apa yang lebih dekat dari kampus gitu? Iya, ngelaju karena cuma 6 km aja. Kalau selama di Jogja nih Kak, makanan favorit Kakak itu apa di Jogja? Sebenarnya bukan makanan favorit asli Jogja sih. Iya. Jajanan aja. Aku suka seblak. Oke, seblak itu kayak kecintaan semua orang gak sih? Iya banget. Iya. Aku juga suka banget nih sama seblak. Aduh, Oke. mantap. Selanjutnya aku mau tanya nih, dulu kan Kak Amalia tuh pasti memilih jurusannya itu apakah ada selain TPHP atau emang dari awal minat di TPHP, dan alasannya tuh kenapa tuh Kak? Awalnya itu aku baru mulai mikir jurusan itu kelas 3 SMA dan sempat kepikirannya sebenarnya gizi kesehatan. Cuman kayak orang tuaku, lebih tepatnya ayahku itu kan kerja di rumah sakit dan tahu aku itu gimana dan tahu gizi kesehatan itu gimana. Akhirnya merasa kayak aku kurang cocok dan lebih cocok di teknologi pangan karena luas nggak hanya di sekedar gizi dan kesehatannya aja tapi proses pangan. Oke. Terus tadi apa pertanyaannya lanjutannya? Alasannya memilih TPHP Oh ya, gitu, oke. nggak yang lain gitu. Oke, jadi akhirnya aku cari research lagi tentang TPHP dan itu ternyata banyak banget, gak cuma belajar tentang kesehatan, ada wirausaha, terus tentang bagaimana cara hygiene di industri pangan, terus ada belajar tentang mikrobia gitu-gitu juga gitu. Dan itu menurutku membuat aku tertarik gitu. Oke, sama banget sih Kak. Dulu aku juga pengen banget, sebenarnya pengen di gizi juga, terus habis itu melenceng gitu ya, tiba-tiba ke TPHP juga gitu, sama banget alasannya. Jadi
sama ya. Oke, terus selama menjadi mahasiswa nih Mbak, Mbak Amalia tuh termasuk yang fokus ke akademis, fokus ke organisasi, atau fokus ke keduanya nih? Kalau awal semester itu aku sebenarnya lebih fokus ke organisasi, baru akhir semester itu aku ke akademisnya gitu. Oke, berarti seimbang antara keduanya gitu ya Kak? Ya, bisa mudah-mudahan bisa dibilang gitu ya. Ya. Terus kalau di awal-awal itu Kak Amalia fokusnya ke organisasi dulu, Iya. terus dari situ fokus ke akademis. Nah, untuk tips dari Kak Amalia nih untuk menyeimbangkan antara organisasi dan juga akademis itu ada nggak sih Kak? Ada, pasti adalah cara kita buat nyeimbang kedua itu. Yang pasti ini sih pembagian waktu dan prioritas kegiatan. Maksudnya kan kita pasti dituntut untuk kuliah, dituntut untuk belajar, kemudian juga ada waktu kita yang dipakai untuk rapat, kemudian ke event gitu ya. Dan itu kita harus tahu mana yang wajib, mana yang mungkin kurang wajib, atau mana yang penting mendesak atau yang mungkin kurang mendesak. Nah, di situ tips kalau dari aku, cari dulu mana yang sudah jadi prioritas kalian. Nah, kalau aku kan pertama kuliah, pasti aku prioritasin kuliah dulu gitu. Nah, baru setelah itu nanti bisa diplot. Sebenarnya kita di organisasi itu niatnya apa, kontribusinya mau bagaimana, dan kita bisa meluangkan waktu untuk itu. Apalagi ketika kita sudah berkomitmen, nanti ketika waktu akademisnya luang, ketika kita sudah belajar dan giat untuk mengikuti kelas dan sebagainya, kita bisa untuk fokus organisasi. Dan begitu setelah selesai mengerjakan organisasi, rapat dan sebagainya, kita akan bisa kembali ke kuliah lagi begitu. Mungkin mengerjakan tugas atau fokus untuk belajar ujian. Jadi ketika mungkin ada tabrakan antara ujian, antara organisasi, lagi-lagi dipikir lagi mana yang sebenarnya jadi prioritas saat masuk kuliah, organisasi kah atau kuliah kah gitu. Nanti bisa dipertimbangkan dan dipilih salah satu dulu, baru berlanjut ke prioritas selanjutnya. Oke, mantap banget nih tips dari Kak Amalia. Nah, terus kalau misalnya tentang akademis sendiri nih Kak, gimana sih kiat suksesnya nih dari Kak Amalia dalam dunia perkuliahan? Mungkin tentang cara belajarnya, terus juga kapan sih Kak Amalia menyisihkan waktu untuk belajar gitu? Sebenarnya aku baru mulai akademis sekitar akhir-akhir ini sih, semester 4, 5 ke atas. Kalau tips dari aku, setiap kelas pastiin kita benar-benar untuk mendengarkan dosen, mendengarkan penjelasan dosen, dan untuk mencatat semua materi yang diberikan, karena dari situlah kita mendapat ilmunya yang dijelaskan gitu, dari mana lagi. Nah, setelah itu mungkin kalian bisa memikirkan kembali mana yang kurang jelas, jadi nanti ditanyakan saat itu juga. Jadi teman-teman langsung bisa dapat jawaban atas apa yang kalian bingungkan, mungkin bisa dijelaskan kembali oleh dosennya. Dan setelah itu mungkin kalau teman-teman punya waktu luang dan terbiasa belajar, senang belajar, bisa untuk setiap malamnya di-recall materi kuliahnya, karena kan maksudnya mungkin bakal lupa ya gitu, besok-besoknya banyak kegiatan, bisa di-recall malamnya gitu. Atau mungkin kalau teman-teman senang bisa expand, cari materi-materi setelahnya, terus baca-baca lagi, atau mungkin pinjem catatan kakak tingkat. Nah, di situ kita bisa baca-baca materi setelahnya. Jadi mungkin pas besok kelasnya kita bisa paham duluan gitu loh. Mungkin ada kuis, kita bisa jawab duluan gitu. Itu membantu banget buat nilai dan kepahaman kita. Nah, kalau mungkin pas ujian, pastiin aja siapin jauh-jauh hari aja sih gitu. Misal kayak misal tanggal 20 ujian, nah kita misal tanggal 1 atau jangan belasan. Tanggal 1 itu udah prepare gitu, kayak materinya kumpulin apa aja, PPT-nya semua kumpulin jadiin satu. Mungkin kalau teman-teman online bisa rekamannya dijadiin satu, terus bisa di-rewatch ulang, bisa bikin rangkuman. Nah, kalau teman-teman aku dulu dan aku bikin rangkuman satu HVS bolak-balik sampai kecil-kecil itu buat kita. Gitu sih, dia kuliahnya serius, waktu dengerin bisa di-recall, terus waktu ujiannya juga serius. Asal paham, nanti insya Allah bisa sih gampang dapat nilai bagus TPHP. Oke, mantap banget. Terima kasih Mbak Amelia untuk tips-tipsnya. Nah, itu ya teman-teman, tips untuk bisa belajar, gimana sih caranya belajar biar efektif dalam dunia perkuliahan, apalagi online sekarang ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, mata kuliah paling favorit nih apa tuh kalau boleh tahu? Yang paling favorit gitulah mungkin gitu. Terfavorit gitu, entah karena dosennya atau karena emang seru gitu. Kalau aku satu-satu yang masih terkenang dan favorit banget tuh ilmu gizi sih. Wih. Karena apa tuh Kak? Lebih terkenangnya itu karena apa gitu? Oh ya, sama pengembangan produk. Nah, ilmu gizi tuh karena kebetulan emang aku seneng kayak diet-diet gitu, makanan kan, maksudnya setiap hari aku makan gitu ya. Nah, ilmu gizi tuh kayak langsung relate gitu loh, tentang kesehatan dari yang bisa kita dapatkan dari makanan, tentang kalori yang kita butuhkan, tentang karbohidrat, protein, mineral, lemak tuh kayak relate gitu. Jadi aku suka materi itu.
Terus sama tadi pengembangan produk ya Mbak? Iya. Nah, kalau pengembangan produk itu aku suka karena di situ kelompokan sama teman-teman dan kayak tiap hari kita itu bikin sebuah produk dan itu dikembangkan dari kayak brainstorming kelompoknya gitu. Iya. Jadi kayak seru banget kita bikin produk dan diwirausahain sekalian. Jadi udah selain kita dapat ilmu R&D buat besok ketika lulus, kita juga bisa apa ya? Kayak latihan jualan gitulah, bisnis gitu. Seru. Aku Kalau dulu tuh apa tuh Mbak pengembangan produknya? Bikin apa? Oh, produkku lucu loh, paling laris loh. Apa itu? Kayak kepo gitu. Aku bikin, kalian tahu cinnamon roll nggak? Tahu Oh iya, Nah, tahu, tapi ya. aku bikin dalam bentuk bites. Dia sereal. Oh. Jadi cinnamon roll bites atau cirol. Ya, kayaknya seru banget gitu ya kalau dengar pengembangan produk, jadi pengen segera gitu. Waduh. dapat Pengen segera dapat mata kuliah iya, gitu. dapat mata kuliah pengembangan Oke, produk. tadi di samping akademis kan ada organisasi juga nih Kak. Nah dulu tuh ikut organisasi apa aja sih Kak Amalia? Kalau awal itu masih naif ya. Aku daftar banyak sebenarnya. ASC aku daftar, KMMTP aku daftar, BEM aku daftar, terus apa lagi ya? Kayaknya 3 itu sih, belum berani daftar KM karena takut kebanyakan. Cuman akhirnya aku fokusin aja ke BEM gitu. Berarti yang difokuskan akhirnya di BEM FTP gitu Iya, ya? betul, BEM FTP. Kalau pengalaman singkatnya di BEM FTP atau di organisasi yang pernah Kakak ikuti itu gimana sih Kak? Waktu itu kan masih maba, jadi lebih pengalamannya itu ikut dalam sebuah kegiatan, kayak belum dapat yang ngehandle gitu. Jadi masih kayak misal, aduh aku udah agak lupa. Nah, misal aku ingat waktu itu event pertamaku Sparkologi namanya. Iya. Sparkologi itu kayak porsendigamanya FTP. Aku waktu itu langsung daftar, beraniin jadi acara dan alhamdulillah keterima. Di situ kayak aku ngikut buat jadi timing, rundown gitu dan ngatur buat pertandingan-pertandingan. Bahkan konsep juga acaranya ikut. Nah, baru setelahnya aku fokusin juga lagi di BEM. Ternyata aku tahun depannya aku dapat lagi acara Sparko dan jadi koordinatornya, langsung disuruh Wah, ketua langsung. BEM-nya. Wih, Iya. Langsung dapat gitu. Iya, tapi juga agak stres sih. Karena di situ 30 hari kita ngevent terus, ibaratnya kan ada yang volley, ada yang basket, ada yang banyak gitu. Itu berarti dulu offline ya Kak? Iya. Psikologinya, waduh. Iya, enak banget dulu offline itu Seru ketemu banget terus. kayaknya. Nah, jadi aku juga udah mulai fokus lagi di BEM, udah mulai semester 3-an itu udah mulai megang kendali sebuah acara, nggak lagi kayak kita kontribusi ikut jadi anggota. Nah, cuma masih banyak event kayak apa ya, Purna BEM, terus abis itu aku agak lupa. Aku juga ikut PPSMB, ikut Agroforia gitu-gitu, masih kurang lebih jadi acara juga. Dan itu seru, udah nge-handle juga gitu. Akhirnya baru setelah agak apa ya, tahun tua gitu ya, semester tua, itu sebenarnya udah mulai ditanting jadi kadep. Nah, cuman karena aku sadar prioritasku sebelumnya itu kuliah. Nah, jadi aku nolak dengan halus dan akhirnya aku buat fokusin Fokus kuliah. ke akademis. Iya, akademis. Keren banget ya, pengalamannya banyak banget gitu. Terus kalau dari semua pengalaman di organisasi, kepanitiaan dan lain sebagainya itu, pelajaran apa sih Kak yang dapat Kak Amalia ambil yang paling bisa jadi pelajaran banget gitu buat Kak Amalia dari organisasi itu atau kepanitiaan itu? Pelajaran yang aku dapat ini sih, bagi waktu itu ngeseimbangin antara akademik sama organisasi. Jadi kalau kita cenderung fokus di salah satu saja, mungkin nanti hasilnya memang akan bagus banget di hal yang kita fokusin, tapi hal sebaliknya akan timpang. Nah, di situ yang jadi pelajaran buat aku, karena di semester 2 itu karena aku juga waktu itu jualan. Jadi jualan ya bisnis, ya bisnis, yang event ya kuliah gitu. Wow. Akhirnya nilainya jeblok kan di semester 2 itu. Aku nangis sampai SKS-nya dikit, bisa di semester 3, sedih banget. Nah, akhirnya aku disitu belajar buat bagi waktu lebih baik gitu. Jadi aku buat kayak skala prioritas, mana yang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan baru tidak penting tidak mendesak. Dan di situ pelajarnya aku jadi bisa bagi mana yang harus aku lakukan terlebih dahulu, mana yang aku lakukan kemudian, dan tetap bertanggung jawab di seluruhnya kayak gitu. Oke, mantap banget, keren banget nih pengalaman organisasi dan juga akademis dari cerita Kak Amalia tadi gitu ya. Nah, dari cerita Kak Amalia barusan itu kita jadi tahu gimana kegiatan akademis dan juga organisasi yang Kak Amalia ikuti, dan juga gimana sih Kak Amalia menyeimbangkan antara keduanya gitu. Dan ditambah lagi masih ada jualan juga gitu, keren banget. Mungkin buat teman-teman ini bisa kayak jadikan contoh gimana caranya membagi waktu ketika untuk kuliah, organisasi, dan juga mungkin yang mau memulai bisnis ketika kuliah ini. Oh iya Kak, kan selama mengikuti perkuliahan nih, Kak Amalia kan mengalami perkuliahan secara offline dan online ya Kak.
Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nih Kak, bagaimana pengalamannya itu mengikuti perkuliahan secara offline gitu. Pengalaman kuliah offline tuh sebenarnya kalau baru sadar itu berharga setelah aku merasakan kuliah online ya. Dan itu beneran berharga. Dan itu beneran kayak berharga banget. Kayak kuliah offline tuh di situ kayak bisa lihat wajah teman-teman, ketemu teman-teman terus. Mungkin dulu bosen gitu ya, ketemu lagi, berangkat kuliah lagi tiap pagi. Tapi sebenarnya ketika online kita udah nggak bisa lihat wajah teman-teman karena semuanya off cam gitu. Terus mungkin udah beda suasananya. Kita jadi vibes dengerin dosennya itu jadi nggak sesemangat ketika di kelas gitu. Dan di kelas kan kita bisa lihat gini ya, suasananya mendukung. Ketika di rumah mungkin kacau, mungkin kita ngantuk tuh dan lain sebagainya. Itu sih yang berharga banget sebenarnya. Terus juga offline itu karena bisa event dan ikut ekstra kuliah itu tadi. Bisa kalau teman-teman yang wirausaha itu kayak jadi sukses banget kita ke teman-teman offline karena bisa langsung ketemu pembeli. Bisa nawarin langsung. Terus kalau misal teman-teman itu ikut organisasi itu bisa langsung terjun ke sekre, rapat sampai malam gitu. Terus bisa asik kayaknya. Nyiapin ini kegiatan buat besok pagi sampai lembur, sampai nginep, itu kerasa banget gitu. Sedangkan kalau online yang aku rasain sekarang ini ya kalau acaranya online kita rapat di rumah, terus buka laptop. Belum kalau semuanya off cam nanti kita nggak lihat ya, cuman dengerin aja gitu kan, beda gitu. Iya, bener banget sih. Dan yang nggak tahu keadaan kampus itu sih yang sedih, nggak bisa jalan-jalan ke kantin. Kalau pengalamannya secara online nih Kak, kurang lebih gimana gitu? Tiba-tiba kok online gitu? Sebenarnya kalau waktu tiba-tiba online tuh agak seneng ya. Karena kayak nazubillah sih sebenarnya nggak ngarep juga sih keadaan kayak gini. Cuman itu kayak pengalaman baru, wah kuliah di rumah, mikirnya asik nih bagi orang-orang yang berangkatnya main butuh waktu gitu loh. Kayak dari rumah, cuman mungkin nggak usah dandan, nggak usah pakai baju gini, soalnya seneng gitu. Tapi ternyata lama-kelamaan juga aku kurang suka juga sih, karena mungkin dari segi penerimaan materinya itu kurang bisa ditangkap gitu ya kan? Bener. Terus kalau misalnya kita bingung, kita ada tugas kelompok itu jadi kurang bisa reach teman-temannya gitu loh. Kan kalau kelompok bisa langsung ketemu nih sama meja ya kan, nanti kalau online harus kontak-kontak dulu. Kadang miskom. Bener, miskom itu. Misal nanti yang satu slow respon nih apalagi kan jadi ngerjain sendiri. Sinyalnya hilang, itu bisa dijadiin alasan banyak gitu. Bener, bisa dijadiin alasan juga itu. Aku pernah sampai ngerjain tugas presentasi sendiri nih karena online itu. Ya, gitulah pokoknya. Awalnya sebenarnya cukup menarik ya karena belum pernah, tapi lama-lama ya kalau bisa offline ya mending offline aja. Iya, gitu. lebih baik offline ya Kak kesimpulannya. Iya, sebenarnya kalau aku ya. Tapi ujiannya enak online sih. Kalau urusan ujian kayaknya memang lebih enak ke online sih. Kuliahnya offline, tapi ujiannya online gitu. Bener banget. Terus kalau dari perkuliahan offline nih Kak, yang paling dirindukan itu apa? Paling dirindukan? Yang paling banget gitu. Kalau aku teman-teman yang paling aku rinduin. Soalnya jadi nggak ketemu secara langsung gitu ya Kak? Bener gitu. Kalau misal online kadang ya kalau masih bisa kontak-kontakan terus on phone gitu. Kadang kalau nggak malah jadi jauh gitu. Ya itu sih kayak kalau apalagi dia pulang ke daerah asalnya, dia jarang ketemu, sedih. Nah terus menanggapi cerita Kak Amalia tadi yang kuliah offline, itu kan pasti ada pengalaman sama teman-teman kakak-kakak angkatan 2018 yang paling berkesan gitu. Nah menurut Kak Amalia yang paling berkesan gitu apa sih Kak dulu pengalaman waktu offline? Mungkin main bareng atau ada kegiatan apa gitu. Tapi pernah main bareng kan Kak satu angkatan gitu? Pernah. Kita pernah main bareng ke pantai, kita pernah bukber. Aduh, angkatan online. Online menangis nih angkatan kalau online. Inget rasanya ya seneng lah, maksudnya sama satu angkatan gitu. Maksudnya event anaknya 118 banyak ya, mungkin dipikir nggak bisa kenal semuanya ya. Tapi dari bisa offline itu ketemu terus, ada kegiatan, bahkan ada acara kayak namanya arisan ya. Geblak itu kayak seru banget, bisa ketemu, bisa ngobrol, bahkan sama yang bukan circle-nya jadi kenal deket, jadi bisa semuanya deket. Apalagi FTP sempit, bisa saling ketemu, terus di lift sapa-sapaan, desek-desekan tuh. Banyak kegiatan sih sebenarnya yang kalau offline itu dirindukan selama online. Seru banget ya Bar kayaknya. Jadi pengen offline secepatnya ini ya. Amin ya, bisa offline. Semoga kita angkatan online bisa segera untuk menyusul offline gitu, biar banyak kenangan juga nih sama teman-teman seangkatan gitu. Ya jangan sampai kita masuknya online, lulus juga online kan. Waduh, kayak kurang dapat dapat pengalamannya, kurang feel-nya, terus
Ya masuk kita lulusnya online gitu kan aneh juga. Kita nggak pernah merasakan kuliah secara offline kan juga. Di kelas gitu ya, ketemu dosen langsung. Tiba-tiba langsung dapat sarjana kan aneh gitu rasanya. Ya, Iya, jangan. semoga nanti bisa segera offline. Amin. Amin. Oh iya kak, kan sekarang mungkin kakak udah selesai nih kak dengan perkuliahannya. Kalau boleh tahu udah selesai semua atau mungkin ada urusan lain gitu? Kalau dari kuliahnya sih alhamdulillah udah selesai semua. Kalau dulu kak ketika memilih tugas akhirnya itu apakah ada pilihannya atau langsung ambil ke penelitian gitu kak? Tugas akhirnya tuh gimana sih Kak? Waktu itu ya, itu semester 5. Iya. Itu belum ada pengumuman kurikulum kewirausahaan, magang, dan pilihan penelitian itu belum ada. Iya. Jadi masih penelitian kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi otomatis kayak dari semester 5 tuh udah pada cari dosen pembimbing. Dan aku juga baru dapatnya di semester 6, mulai cari di semester 6. Baru diumumin itu semester 6 pertengahan, dan itu baru ada pilihan. Disitulah teman-temanku ada yang mulai milih, dan aku udah terlanjur masuk ke penelitian dari sebelum diumumin itu. Jadi aku belum bisa milih. Berarti pilihnya di penelitian ya Kak dulu? Iya. Kalau boleh tahu meneliti tentang apa nih kak buat tugas akhirnya gitu? Aduh, cerita nggak ya pengalaman masa lalu? Ada ceritakan aja kak. Kepo. Gitu. Kan kita kepo nih. Kita Teman-teman di rumah pasti juga kepo banget nih. Gimana sih pengalaman tugas akhirnya gitu? mulai dari persiapannya gitu kak. Mungkin boleh diceritakan. Aduh, gitu. menangis kalau aku inget. Gak apa-apa deh, itu terkenang banget sih. Penelitianku itu tentang buah salak, kayak ini jurusan sebelah ya. Awalnya itu aku tentang acar probiotik, diajak sama teman aku. Nah, terus kemudian dapat project dari BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Itu lagi meneliti komoditas salak yang sedang dikembangkan umur simpannya supaya lebih lama. Dan projectku itu menyinari UV salak selama beberapa menit dan dikemas dengan kantong plastik individu. Jadi kayak salaknya dikemas satu-satu loh. satu-satu. Dan itu buat ekspor ke Cina. Tuh. Dan makanya di penelitian ini mau diamati kualitas salak baik dari kualitas kimia, kualitas fisika, uji sensorinya sama mikrobiologinya. Nah, terus kalau pengalamannya itu preparasi sampelnya sih aku yang paling nangis itu sebenarnya. Ya enggak deh, pengujiannya juga nangis. Karena salak yang aku olah tuh nggak cuman kayak 1 sampai 50 salak gitu, tapi 4 ton. Banyak gitu. Wah, 4 ton. Agak banyak itu satu Kak. Iya bener, 4 ton kita bungkusin satu-satu. Ya Allah. Jadi Sangat iya, Nggak kebayang nggak sih, kebayang sih kayak apa gitu rasanya. sampai jam 1 malam. Waduh. Dari jam 7 pagi ke Turi. Turi itu eksportir salaknya. Jadi kita punya perlakuan salak keranjang. Nah, ibu yang punya proyeknya ini pengennya itu skala ekspor sekalian. Jadi per sampel itu harus 9 kg dan harus dilakukan pengulangan selama sebanyak sekian keranjang gitu. Waduh. Belum variabelnya itu ada 5 penyinaran UV-nya. Kemudian dikali 3 suhu penyimpanan. Jadi berapa? 5 kali 3 15 dikali 2 ulangan keranjang 30. Ya, 30 per keranjang 9 kilo. Nah, dan itu untuk hari kelima. Kita menelitinya hari kelima 10, 15, 20, 25, 30. Oh. Jadi 30 kali 9 dikali 6 atau 7. Wah, itu semua nyinar Banyak UV, banget ya. bungkusin, nyimpen di cool room, diteliti. Wah. Sampai kegores-gores. Terus sampai bosen nggak sih Kak? Iya, sampai nangis aku sampai gak mau skripsi. Tapi pernah sempat pengen nyerah nggak gitu kak? Oh, sempet. Aku pulang jam 2 malam itu habis salak di Turi. Aku nangis di rumah, aku gak mau skripsi kayak gitu. Berat waktu itu. Terus Kayak apa yang bikin Kak Amalia tetap ayo Tetap semangat gitu loh kak. apa ya? Karena pertama aku sadar aku harus lulus. Iya Gitu. bener sih. Kedua, aku udah mengiyakan dan ibaratnya dipercaya sama ibu dari BPTP ini, Bu Titik namanya, untuk mengerjakan proyek beliau. Dan itu tentunya juga bakal dipatenkan, paten Indonesia kan metodenya. Jadi kayak harus bener-bener serius. Akhirnya ya pas malam itu nangis, ya paginya tetap mandi, subuh mandi berangkat, aku harus semangat itu. langsung ketemu salak lagi ya? Iya, hai salak gitu. Kita ketemu lagi. Berarti benar-benar nggak bosen banget ya kak sama salak gitu. Ya bosan sih dalam hati. Tapi tetap harus dijalani. Iya, bener banget. Gitu sih. Lama-lama juga enjoy. Kalau Berarti emang udah di plan ya kak untuk ambilnya ke penelitian gitu ya. iya. Emang ya keren banget sih kak. Mau gimana lagi kita Pengalamannya keren banget gitu iya ya. sangat keren terus Agak ingin menangis gitu. emang perjuangannya harus ngeceki
salah Salah 4 gitu, ton satu-satu. gitu, satu-satu. Nah. Iya, ada jamurnya lagi juga. Aduh. Ya mungkin dari pengalamannya Kak Amalia ini bisa dijadikan motivasi buat kita, terus ke depannya kita mau ambil apa buat tugas akhirnya. Biar Mungkin tetap semangat juga gitu iya, ya, mungkin Be. buat teman-teman di rumah yang lagi nonton nih bisa difikirkan dari sekarang kira-kira mau milih apa nih buat tugas akhirnya, karena sekarang udah ada beberapa pilihan untuk tugas akhirnya. Nah, semoga buat teman-teman semua bisa selalu lancar dalam melaksanakan perkuliahannya ke depan. Amin. Nah, gak kerasa ya, kita udah lumayan lama nih berbincang-bincang sama Kak Amalia membahas tentang TPHP, perkuliahan, dan juga organisasi. Nah, aku sama Akbar mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Amalia karena sudah berkenan nih untuk sharing-sharing tentang dunia perkuliahan dan juga pengalamannya Kak Amalia di Food Talks episode pertama kali ini. Semoga untuk segala apa yang sedang diusahakan nih oleh Kak Amalia, semoga diberikan kelancaran. Amin. Makasih ya buat kalian juga. Napraknya. Amin. Mungkin untuk penutup nih Kak, boleh kasih kayak semacam wejangan atau mungkin pesan buat teman-teman yang di rumah yang masih untuk melanjutkan perkuliahan di TPHP kita ini. juga ya. Iya, bener. Masih harus melanjutkan perkuliahan gitu di TPHP. Apa ya? Saranku bukan saranku sih. Ini sih dari aku mungkin yang udah ngerasain lulus, ketika teman-teman kuliah jalanilah semaksimal mungkin. Jangan sampai nyesel, entah itu karena kalian gak deket sama teman-teman, entah karena kalian gak ikut kegiatan-kegiatan kuliah yang sebenarnya sangat bermanfaat buat kita, kayak pelatihan, mungkin ada kegiatan jurusan gitu. Terus juga manfaatkanlah waktu teman-teman di kuliah itu seimbangan juga dengan belajar dan serawung sama teman-teman yang lain gitu. Karena setelah lulus itu penting banget jaringan teman-teman, relasi yang teman-teman punya gitu loh. Karena dari mana lagi gitu kan, udah pisah-pisah gitu, masa langsung sepi gitu. Jadi penting banget. Itu juga penting buat pengalaman kalau teman-teman ikut organisasi, mungkin ikut lomba dan lain sebagainya. Makanya maksimal mungkin lah ketika kuliah, ada kegiatan maksimal, ada kuliah maksimal, organisasi maksimal, serawung juga maksimal. Oke, mantap sekali pesan dari Kak Amalia ini. Terima kasih buat pesan yang sudah diberikan oleh Kak Amalia untuk kita semua yang masih melanjutkan perkuliahan di TPHP ini. Harus berjuang gitu ya. Ya, harus selalu berjuang sampai kita lulus ini ya. Dan sebelumnya kami juga memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata yang kami perbuat. Mungkin cukup sekian dari Food Talk episode pertama kali ini. Sampai jumpa di Food Talk episode berikutnya. Dadah.